Pemirsa, akankah manuver Houthi Yaman bertujuan untuk mengisi ruang kosong perlawanan yang ditinggalkan Hizbullah setelah mereka gencatan senjata dengan Israel? Selain itu, apakah sistem pertahanan udara Amerika Serikat yang dipasang di Israel mampu mencegat rudal hipersonik Houthi? Untuk membahasnya, telah bergabung bersama kami Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia Marsikal Purnawirawan Cepi Hakim dan juga pakar Timur Tengah Nasir Tamara. Selamat petang, Bapak-bapak. Pak Cepi, selamat datang. Pak Nasir, yang kita ketahui bahwa Houthi siap untuk membuka perang secara langsung melawan Amerika Serikat dan juga Israel. Pak Cepi, kami ingin tanyakan, dengan rudal hipersonik yang dimiliki oleh Houthi ini, apakah menjadi pertimbangan untuk Amerika Serikat dan juga Israel? Iya, jadi kalau kita memperhitungkan bagaimana kelompok-kelompok seperti Houthi ini berani lawan Amerika, dia udah tahu betul anatomi dari Amerika. Amerika tuh sudah dievaluasi mempunyai beberapa kelemahan ya. Kelemahan pertama, kalau perang ya, Amerika itu dia sangat standar ya. Dia profesional ya, tentaranya itu profesional dan teknologi heavy. Dia sesuai prosedur, rapi lah ya. Contohnya pilot fighternya, US Navy atau US Air Force, kalau dia berangkat perang itu, di flying suitnya, itu dia bawa konvensi Jenewa. Karena kalau dia ketembak, dia loncat, dia kan jadi tawanan perang. Ada aturannya kan, dia bawa itu sebegitu ketatnya gitu. Artinya adalah kalau melawan Amerika, orang nggak akan melawan frontal, dia pakai gerilya ya. Jadi dia serang, dia ngumpet lagi, dia serang dan ngumpet lagi. Kelemahan kedua lagi dari Amerika, menurut banyak penilaian dari orang kelompok-kelompok yang berani itu, adalah Amerika tuh lemah sekali kalau dia berhadapan dengan musuh yang tersebar. Dan itu terbukti ya pada waktu 9/11. Ya, pada waktu 9/11 dia memerlukan waktu 10 tahun baru bisa membunuh siapa itu, Osama bin Laden. Dia membutuhkan 20 tahun untuk nyari-nyari nggak ketemu dan dia pulang lagi akhirnya sampai kehabisan ongkos ceritanya ya. Kalau ini bukan main-main ya. Pernah dengar Jenderal McChrystal? Ya, Jenderal McChrystal itu komandan pasukan Amerika, komandan pasukan sekutu yang bertugas menyerang teroris-teroris di mana-mana pada waktu itu di Afghanistan. Ya. Dia dipecat. Kenapa? Karena dia bolak-balik dia minta tambahan dana, tambahan pasukan, tambahan persenjataan tuh nggak digubris. Kesel dia curhat, dimuatlah di majalah Rolling Stone, ya. Media Rolling Stone, bukan New York Times atau Washington, Rolling Stone. Jadi dia curhatnya bebas-bebas. Nggak tahu sampai ke meja presiden, dia dipanggil, dia dipecat, dia diganti oleh Jenderal Petraeus. Artinya adalah memang pola perang mereka itu standar. Jadi kalau dia lihat musuh seperti ini, dia bakal kalkulasi begini, itu harus dilengkapi. Kalau nggak dilengkapi dia nggak mau maju. Susah. Itulah kelemahan-kelemahan yang dipelajari sehingga Houthi itu berani. Kan kita juga bingung, berani sekali orang. Dia sudah punya perhitungan seperti itu. Ya. Pada waktu 9/11, pada waktu Pearl Harbor tahun 1941, dia diserang. Dia cukup punya waktu beberapa tahun, kemudian dia bom Hiroshima dan Nagasaki, selesai kan. Tapi waktu 9/11 2001 sampai 2021 dan sampai sekarang mungkin. Dan itu dinilai juga oleh salah seorang guru besar di defense study di Montreal yang mengatakan bahwa payah tuh jenderal-jenderal di Pentagon tuh nggak bisa lawan Al-Qaeda, nggak beres-beres. Padahal menurut dia nih, Al-Qaeda itu jumlahnya lebih kecil dari pasukan pendarat marinir Amerika. Dia bilang begitu. Dan dia dikonfrontir kan sama jenderal-jenderal di Pentagon, jenderal Pentagon bilang begini aja, ya memang kalau orang belajar di dalam gedung, dia cuma tahu apa yang di dalam gedung. Itu cuma memberikan gambaran bahwa bagaimana orang di lapangan berhadapan dengan masalah-masalah yang dihadapi, dengan bagaimana orang-orang yang sangat teori sekali. Nah, kenapa saya angkat ini? Karena itu menjadi bahan-bahan semuanya dalam penyusunan strategi kelompok-kelompok yang berhadapan dalam konflik. Ya. Ingat, konflik itu sederhana sekali. Dan kalau kita mengikuti sejarah perang, itu gampang sekali dilihat. Ya, kita bisa dapat kesimpulan yang sederhana. Perang atau konflik itu cuma dua. Orang berebutan teritori,
dengan fokusnya adalah border dispute. Yang kedua adalah rebutan sumber daya alam yang fokusnya adalah energi. Dan dua ini markas besarnya di Timur Tengah. Jadi disitulah pusat konflik dunia. Nah kalau kita membahas begini, kemudian kita hubungin lagi perang yang nggak kelar-kelar, Houthi begini, Israel begitu. Makanya orang dengan mudah bisa digiring pada konspirasi teori ya dalam tanda petik. Apa itu? Global Military Industry. Jadi kalau orang bikin senjata kan dia perlu cari yang beli kan. Jadi dia harus demand yang tinggi. Nah, dia harus punya kreator konflik supaya dagangan ini. Itu konspirasi. Tetapi yang kita saksikan sekarang, kita bisa bayangin dari tahun 48 sampai sekarang, kita nggak tahu tuh di Timur Tengah bagaimana ya. Mungkin Pak Nasir bisa cerita banyak tentang konflik-konflik yang fragmented ya di sana. Tetapi intinya adalah memang kelompok-kelompok yang berani lawan Amerika, dia sudah pelajari betul anatomi dari bagaimana menghadapi Amerika. Menarik ini Pak Cepi. Berarti Houthi Yaman sudah punya kalkulasi sehingga berani melakukan konfrontasi terang-terangan dengan Amerika Serikat. Tapi kami juga ingin tahu Pak Nasir bagaimana seluk-beluk sepak terjang Houthi sehingga mereka berani menantang Amerika berhadapan di medan tempur. Pertama-tama orang-orang Yemen itu sudah biasa konflik. Karena sejak negara itu merdeka, udah berkonflik. Yemen yang sekarang ini adalah penyatuan dari dua republik. Tahun 1990 baru disatukan kan. Jadi tahunnya nanti saya temukan waktu yang tepat kapan itu ya. Jadi mereka juga berimigrasi. Mereka berimigrasi ke negara-negara yang lebih kaya. Saudi Arabia dan juga negara-negara Teluk. Mereka juga tinggal, banyak imigran dari mereka tinggal di Amerika Serikat. Begitu juga di Inggris. Jadi mereka itu bangsa yang tersebar ke seluruh dunia. Pada waktu perang Afghanistan, banyak sekali orang-orang Yaman yang menjadi mujahidin. Bertempur bersama pasukan Amerika Serikat melawan Rusia. Jadi mereka tuh sudah sangat terlatih perang. Karena alamnya juga kita masih lihat banyak gunung-gunungnya. Kan alamnya sulit juga. Tapi dia juga punya laut yang strategis. Karena Laut Merah itu kan dari Laut Arabia, Samudra Hindia, Laut Arabia, masuk ke Laut Merah, kita kan langsung ke Mesir kan, terusan Suez. Dari situ kita ke Eropa gitu. Jadi itu sebuah fakta geopolitik yang kita masih perhitungkan kalau kita bicara tentang orang-orang Yemen ini. Karena tidak banyak yang tahu bahwa apa sih sebetulnya konflik Houthi yang sudah 10 tahun ini. 10 tahun ini konflik ini berlangsung. September 10 tahun yang lalu, kelompok Houthi, siapa mereka? Nah, gini, di Yemen itu mayoritas penduduknya adalah Muslim. Tetapi ada dua kelompok. Yang satu Sunni, mayoritas, yang minoritas itu adalah kelompok Syiah. Yazid ya, kelompok Syiah gitu. Dan mereka ini berada di utara. Sebelum ada penyatuan antara bagian utara dan selatan, memang Houthi itu menguasai Yemen bagian utara dan sudah lama sekali. Mereka menyebut diri mereka itu sebagai bangsa yang tua, 7.000 tahun, sama sejaman Mesopotamia. Jadi nenek moyang mereka tuh datangnya dari Irak, yang waktu Irak masih namanya Mesopotamia, kemudian ke sana. Coba kalau kita bicara sama kelompok-kelompok Arab yang ada di Malaysia, di Indonesia, tanyakan asal-usul mereka. Mereka juga tahu cerita itu. Jadi kenapa ini menjadi kita harus bicarakan? Karena ini harus menjadi perhatian orang Indonesia karena orang-orang Arab yang tinggal di Asia Tenggara ini berasal dari Yaman gitu, di mana konflik itu terjadi. Dan meskipun Houthi ini kelompok minoritas, namun faktanya mereka yang menguasai Yaman saat ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada aksis resisten, ya, yang dipimpin oleh Iran maksudku. Dan di situ anggotanya adalah Iran,
Suriah, Irak, dan Yaman kan di situ. Dan di dalam aksis ini ada sebuah aksis 4 negara yang melawan Amerika Serikat. Yang pertama itu namanya Rusia, yang kedua Tiongkok, RRC, Cina. yang ketiga Iran, yang keempat Korea Utara. Mereka ini memiliki senjata nuklir, 4 negara ini kan, kira-kira kan begitu. Pertanyaannya kita adalah bagaimana mereka mampu membalas dengan senjata-senjata modern ya. Kita mesti lihat apakah mereka punya kapabilitas teknologi dibanding kalau dalam hal itu mereka bisa dapat bantuan dari Rusia, bisa dapat bantuan dari Korea Utara, bisa dapat bantuan dari Tiongkok. Karena Houthi seperti yang kami tampilkan mengklaim memiliki rudal hipersonik Pak yang Itu mampu menembus Itu dia. Iron Dome. Dan Tiongkok yang paling kuat dalam hal ini kan, yang mempelopori gitu kan. Amerika juga kuat, tapi Tiongkok. Dan sekarang ini penjualan senjata-senjata itu nggak sesulit dulu. Jadi kenapa konflik ini bergeser sebetulnya kan? Nah begini, ini semuanya melibatkan Israel dan Palestina kan. Awalnya kan Israel itu mau mengusir orang Palestina sepenuhnya kan. Ada beberapa alasan strategis yang bisa dibikin Israel. Pertama, kalau mereka membiarkan negara Israel itu ada, secara geografis mereka kalah sama orang Arab. Karena apa? Orang Israel itu jumlah kelahirannya sedikit, orang Yahudi, dibandingkan dengan orang Arab. Nanti pada suatu saat, warga negara Arab di sana udah lebih banyak lagi. Ya, Pak Nasir, ini juga menjadi perbincangan yang sangat menarik. Tentunya kita ingin mengetahui apa yang menjadi alasan mengapa Houthi Yaman ini benar-benar berani melawan langsung secara terbuka terhadap Israel dan Amerika Serikat. Sesaat lagi pemirsa, kami masih akan kembali. Ada kembali bersama kami, pemirsa, kami lanjutkan dialog kami tadi. Pak Cepi, kita juga menekankan ataupun menggarisbawahi bahwa ada isu terakhir yang beredar. Presiden Joe Biden di masa akhir jabatannya ini menggelontorkan dan juga mengusulkan kepada parlemen agar Amerika Serikat memasok persenjataan 8 miliar Amerika Serikat atau jika dirupiahkan ini setara dengan 129 triliun rupiah untuk artileri. Ini apakah artinya memang Israel jor-joran, memang sangat benar-benar dalam posisi terjepit? Ya, ini bisa kita lihat dalam 2 perspektif ya. Karena Donald Trump sudah mau berakhir, Biden udah mau berakhir, Donald Trump udah mau naik. Persoalan terbesar yang dihadapi Amerika adalah dia berhadapan dengan kesulitan finansial. Ya. Dan Amerika tuh betul-betul kedodoran. Sebenarnya sebelum Perang Dunia Kedua, Eisenhower pernah menulis bahwa Amerika itu merasa nyaman dengan tidak usah pusing dengan dunia luar. Tetapi waktu Pearl Harbor, terutama sekali waktu Pearl Harbor yang mempermalukan martabat bangsanya, itulah titik tolak Amerika membangun kekuatan yang luar biasa. Global vigilance, global reach, global power. Tambah lagi Perang Dingin, 47 sampai tahun 91, dia makin besar. Dan setelah Perang Dingin usai, dia menjadi one and only superpower di dunia. Dan itu makan ongkos kan. Kenapa? Karena national defense budget Amerika bakal ngongkosin global budget operation. Global budget, defense global operation. Ongkos untuk pertahanan global dari kasnya nasional, alokasi dana pertahanan nasional untuk pertahanan global. Itu sebabnya kemudian dia mencari koalisi, mencari sekutu ya, di NATO lah segala macam. Dan dia betul-betul habis ongkos untuk berperang di luar Amerika setelah 9/11. Ya, setelah 2021 terutama sekali waktu itu Donald Trump bicara sama Kim Jong Il, habis itu dia resign, dia mengundurkan diri dari Afghanistan. Itu adalah titik puncak bagaimana
mereka itu kedodoran dalam ngongkosin kekuatan perang di dalam jargon global vigilance, global reach, dan global power. Nah, ini juga dibaca oleh Houthi. Dia udah tahu betul, dia udah ancang-ancang ya, kelompok-kelompok yang akan melawan Israel, dia lihat Israelnya akan terganggu dukungan logistiknya pasti. Karena Donald Trump sudah bilang Amerika for Amerika, dia nggak mau pusing lagi keluar. Dan dia sekarang masih dirongrong oleh US-China trade war. Jadi pembacaan dari situasi yang berkembang akhir-akhir ini dan pernyataan Biden pun itu sekali lagi kita bisa lihat dalam perspektif yang berbeda. Perspektif yang pertama bahwa itu mungkin akan membantu Israel, tapi yang kedua adalah itu adalah aji mumpung. Abis ini gue nggak bisa ngongkosin lagi loh katanya. Abis ini udah laci udah gue korek-korek nih gitu misalnya. Dan itu adalah bagian dari strategi yang diperhitungkan benar-benar oleh kelompok-kelompok di Timur Tengah yang sedang berkonflik. Kenapa? Karena memang barometer dari persenjataan, logistik persenjataan itu adalah Amerika, Rusia, Iran, dan lain sebagainya. Dan disitulah kita melihat bagaimana dinamika yang terjadi di Timur Tengah. Baik Pak Cepi, di akhir masa jabatan Joe Biden kabarnya AS juga mengklaim akan habis-habisan menyerang Timur Tengah, menyerang semua lawan-lawan dari Israel. Pak Nasir Tamara melihatnya secara komparasi pasukan, kemudian persenjataan, apakah Houthi ini memang betul-betul bukan hanya punya nyali, tapi juga alutsista yang menggetarkan dunia? Apa keuntungan dari Amerika Serikat kalau dia melakukan penyerangan besar-besaran? Kan kita masih hitung dulu. Pak Cepi bicara dia mengalami kesulitan keuangan ya. Dan nggak gampang loh. Apalagi sekarang persenjataan dunia itu berkurang karena peperangan di Ukraina. NATO itu terus terang mengalami defisit dari persenjataan. Dari mana Amerika bisa membangun kayak gitu secara cepat? Saya agak khawatir mengenai hal itu. Tapi juga jangan lupa, perubahan kebijakan Amerika yang membingungkan. Waktu Biden berkuasa, tahun 2021, dia mencabut status bahwa Houthi itu kelompok teroris. Jadi bahkan Amerika agak bersegang waktu itu dengan Saudi Arabia yang mau membeli begitu banyak persenjataan, namun diveto sama Biden, jangan dikirim. Dan Biden mendekati Yaman waktu itu. Baru bulan Januari ini, Houthis dimasukin lagi ke dalam kelompok teror. Jadi baru berapa hari ini kan. Jadi perubahan sikap yang luar biasa. Begini, kenapa Houthis itu sangat marah sama Israel? Padahal dalam sejarahnya banyak orang Yahudi yang tinggal di Yaman. Kemudian mereka pergi ke Israel, sudah Israel merdeka gitu ya. Karena apa? Karena di bawah Trump kan ada yang disebut Fakta Abraham, yaitu usaha mendamaikan Israel dengan negara-negara Arab. Dan waktu berapa tahun yang lalu sudah dibicarakan mungkin Arab, Saudi, dan Israel akan membuka hubungan diplomatis. Itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah Uni Emirat Arab itu ya, negara Emirat Arab itu yang sudah membuat hubungan dengan Israel. Dan Houthis ini sangat menentang. Sehingga musuhnya sekarang itu adalah gabungan dari pemerintahan yang dikalahkan oleh Houthis ini, yang bergabung dengan Saudi Arabia, bergabung dengan Uni Emirat Arab gitu, dan ditambah lagi dengan bantuan Amerika Serikat dan juga Inggris. Kalau Inggris ini memang di selatan Yaman itu memang sejak tahun 1830-an sampai 1976 adalah wilayah kekaisaran Inggris. Jadi merdekanya, seperti Malaysia juga baru merdekanya tahun-tahun segitu kan, kalau kita lihat 97 kan gitu semua. Singapura, Malaysia, kemudian Yaman Selatan. Ini kita lihat kenapa ikut campurnya negara-negara NATO di Yaman ini menjadi sangat menarik. Lalu kita masih lihat juga banyak orang yang mengatakan bahwa
tadi saya terpotong waktu habis Israel. Israel itu kan harusnya pertama dia nggak bisa kalau menjadi negara sendiri. Kemudian kedua, karena itu dia harus menyerang supaya Gaza, orang-orang Palestina itu nggak ada lagi tinggal di situ. Sehingga akan ada Israel Raya. Kalau sudah ada Israel Raya, dia sudah punya Laut Tengah gitu ya, pelabuhan di situ dan juga Laut Merah, maka strategis dia akan menguasai semua. Dia kan mengatakan bahwa baik Palestina maupun Yordania itu nggak masuk di dalam pembagian wilayah Inggris dulu dan Perancis dulu kan. Karena itu sebetulnya itu adalah wilayah Israel Raya, karena secara biblik gitu ya, secara historis dulu bahwa itu adalah wilayahnya orang-orang gitu. Dan selain itu juga yang perlu kami bahas lagi dengan adanya konflik sekarang antara Israel dan juga Houthi, ini kami ingin tanyakan kepada Pak Cepi. Israel sendiri menyatakan bahwa jika Houthi tidak mundur, maka mereka akan bernasib sama dengan Hizbullah maupun Gaza Palestina. Bagaimana menurut Anda? Ya, Israel nggak punya pilihan lain kecuali dia punya strateginya adalah membasmi habis musuh-musuhnya. Sementara di sisi lain, kelompok-kelompok yang ingin menyerang Israel itu sudah sangat familiar dan well trained bahwa menyerang Israel adalah menembus sistem pertahanan udara. Itu sebabnya Houthi melengkapi persenjataan-persenjataan mereka tuh dengan rudal balistik, dengan rudal-rudal segala macam yang intinya adalah persenjataan yang punya kemampuan menembus sistem pertahanan udara Israel. Dan sistem pertahanan udara Israel itu luar biasa. Sejak tahun 48 ya, David Ben Gurion itu sudah mengatakan bahwa mari kita mendirikan negeri ini hanya satu, bahwa kita harus memiliki kemampuan full of aerial control. Tanpa itu kita nggak akan ada apa-apa. Jadi dari sejak tahun 48 mereka sudah membangun sistem pertahanan udara dan mengupdate setiap saat ada kemajuan teknologi. Dan itu dipahami oleh negara-negara sekitarnya. Itu sebabnya makanya kalau serangan-serangan yang kita ikuti dari kelompok-kelompok yang menyerang Israel, itu pasti serangan-serangan yang sangat cerdas ya, dengan penuh perhitungan bagaimana dia bisa menembus celah-celah sistem pertahanan udara Israel yang begitu solid sebetulnya ya. One among the best dari sistem air defense itu adalah Israel. Kenapa? Karena memang negaranya dibangun dengan bersandar kepada kemampuan dia full of aerial control. Ya, itu makanya yang terjadi sekarang, bagaimana perang-perang kecil-kecil itu sederhana, dia menembus sistem pertahanan udara. Saya rasa buat Houthi ini mereka nggak mau mereka dikalahkan seperti di Lebanon Selatan. Jadi sesudah Israel berhasil membersihkan Gaza, hampir ya, kemudian mereka menundukkan Lebanon Selatan, mereka juga Suriah jatuh, kemudian giliran berikut mereka adalah menghancurkan Houthi. Tetapi Israel kesulitan, karena intel Israel nggak bagus di Yemen itu. Kalau yang lain negara Arab yang dekat-dekat dia bagus sekali gitu ya, Suriah segala macam gitu. Di Yemen tuh enggak. Nah, karena itu saya rasa kelompok yang membela Houthi ini akan kut, akan dengan harga berapapun juga mereka akan memperjuangkan jangan sampai peace yang terakhir ini bagian negara pendukung yang terakhir ini jatuh juga. Kalau itu jatuh juga semuanya, maka misalnya aksis perlawanan yang dibina oleh Iran itu akan mengalami setback yang luar biasa. Saya tidak akan mengatakan itu hancur. Karena Timur Tengah itu kayaknya hidup mereka tuh seperti kucing, punya 9 nyawa. Kita anggap satu negara sudah habis, muncul lagi segala macam. Jadi mereka tuh punya sejarah panjang dan punya kekuatan mental yang luar biasa. Yang artinya perang akan terus berlarut terjadi. Terima kasih banyak Pak Nasir Tamara, Pak Cepi. Terima kasih banyak dengan durasi kita yang terbatas, tapi Bapak-Bapak di sini bisa mengutarakan semua argumen yang berdasar. Terima kasih sekali lagi Pak Nasir. Hari Minggu soalnya.